Salam saudara. Tema kita bulan ini, saya rasa bukan kebetulan ya, buat kita di tempat ini. Karena Tuhan teguhkan di hati saya, bukan kebetulan nak. Tema bulan ini rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dan lemah lembut, bagaimana mungkin saudara kita bisa memenangkan jiwa-jiwa? Kita katakan kita punya cinta tapi tidak ada kelemah lembutan. Maka itu hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan pada waktu itu menyatakan kepada saya, sekalipun mereka model apapun kekerasan, bahkan engkau ya disambut dengan tidak wajar, tapi engkau tetap harus mengasihi, dikatakan. Kau harus tetap mengasihi, kau harus tetap bersikap lembut. Bukan langsung meninggalkan mereka karena tidak cocok karakter mereka dari suku apa mereka. Tapi kau harus bisa merangkul, dikatakan. Bagaimana itu bisa terjadi saudara? Tapi tema ini yang akan membawa kita saudara, amin. Tema ini akan menuntun kita ke sana saudara. Supaya kita ngerti. Sehingga semuanya boleh terwujud. Rendah hati dan lemah lembut. Saudara, ketika saya merenungkan ini, diletakkan di hati saya tentang sifat atau karakter manusia pada dasarnya, tanpa terkecuali, termasuk kita saudara. Pada dasarnya itu saudara adalah apa? Keras. Amin. Oh, lembut ya. Pemberontak. Itu pada dasarnya sifat manusia, betul? Suka melawan, betul? Kasar, betul enggak? Betul semua ya, komplit. Tinggi hati, betul? Sombong. Ya betul, lebih kuat lagi saudara, betul, betul. Iya memang kita akui dan jujur saudara ya, itulah sifat manusia pada dasarnya. Ya, pada dasarnya dari awal berarti saudara, kalau saya katakan pada dasarnya berarti dari awal itu ya sudah begitu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, itulah sifat manusia semuanya. Jadi jangan heran ketika kita nanti melayani ketemu orang-orang seperti itu. Maka Tuhan katakan kalau engkau bertemu dengan orang-orang model seperti itu, kasar, sombong, ya tinggi hati, keras dan lain-lain saudara. Tapi kalau engkau ada cinta, itu tidak jadi masalah. Karena cinta itu lebih kuat dari semuanya saudara. Mengatasi segalanya. Karena dikatakan Pak, cinta itu atau kasih itu sabar. Betul? Murah hati. Ya. Maka itu cinta yang mengikat semuanya saudara. Jadi hari ini saudara, kita mau melihat. Kalau tadi saya katakan sifat manusia pada dasarnya. Kalau itu terus berkembang, kita mau melayani dengan pakai cara sifat kita, karakter kita saudara, kita tidak bisa membawa jiwa. Kita akan menjadi batu sandungan. Orang tidak akan terpikat dengan Yesus karena melihat kita adalah orang-orang keras dan kasar. Keras dan kasar, ketemu dengan orang keras dan kasar. Sombong dan tinggi hati, ketemu dengan orang sombong dan tinggi hati. Saudara dapat bayangkan apa yang terjadi. Berantem, ya, berkelahi. Ya, apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Tuhan tidak punya sifat sombong. Sifat Kristus itu, karakter Kristus itu saudara, ayat yang tidak asing lagi ya. Kita baca di dalam Matius yang menjadi fokus tema kita saudara, Matius 11 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita. Matius 11 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya baca sekali lagi. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara, sifat Kristus, karakter Kristus itu apa saudara? Lemah lembut dan rendah hati. Tema kita bulan ini rendah hati dan lemah lembut, ya sama kali saudara ya. Lemah lembut dan rendah hati, atau rendah hati dan lemah lembut. Lalu di dalam ayat ini Tuhan katakan ingin supaya kita belajar. Yang tadinya kan karakter kita keras, kasar, sombong, tinggi hati, ya. Tuhan katakan, mari belajar kepadaku. Saudara, jangan belajar dengan dunia, saudara. Karena dunia mengajarkan harus sombong, betul? Dunia mengajarkan harus keras kita. Kita harus melawan. Kita tidak boleh rendah hati karena kita akan dipijak-pijak. Karena dianggap kita lemah. Orang yang lemah lembut dianggap lemah. Jadi dunia mengajarkan tidak boleh lemah lembut. Jadi pengajaran dunia dengan pengajaran Tuhan itu sangat bertolak belakang saudara. Jangan saudara ikuti yang diajarkan oleh dunia. Kita harus sombong supaya orang tunduk sama kita. Kita harus tinggi hati, membusungkan dada supaya orang hormat, takut sama kita. Kita sok-sokan supaya orang ngeri sama kita. Supaya kita dihormati. Saudara, tapi Tuhan Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau mau belajar lemah lembut rendah hati, saudara belajar dengan Tuhan Yesus. Yesus menawarkan saudara, saudara ambil, saudara responi, saudara tangkap. Kalau Tuhan katakan belajarlah nak kepadaku, aku ini lemah lembut, aku ini rendah hati. Jadi sifatnya Tuhan itu lemah lembut, rendah hati saudara. Dia bukan hanya bisa mengajarkan, tetapi dia itulah lemah lembut itu. Dia adalah rendah hati saudara. Tidak ada kesombongan. Maka Tuhan benci sama orang yang sombong dan tinggi hati. Tapi Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati saudara. Tuhan sangat menentang orang congkak, pemberontak saudara. Tapi Tuhan sangat dekat dengan orang yang hatinya hancur, rendah hati. Tuhan dekat dengan orang-orang seperti itu. Jadi di sini saudara, kenapa Tuhan katakan belajarlah kepadaku? Bukan kepada dunia, karena memang kita sudah tahu pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Bukan hanya bisa mengajar dengan kata-kata, tetapi gaya hidup, karakternya, pribadi Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Jadi sebenarnya kita bisa mengikuti gayanya Tuhan. Saudara bisa membaca di dalam ayat-ayat Alkitab ini, banyak sekali dikatakan tentang pribadinya Tuhan. Jadi kenapa Tuhan katakan supaya kita belajar? Yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut. Ini sepasang saudara ya. Jadi jangan saudara satu aja, Bu, aku lemah lembut aja, rendah hati tidak usah. Ini satu pasang, saudara ambil dua-duanya ya. Lemah lembut dan rendah hati. Kita mau baca dulu di dalam Amsal 18. Saya minta seorang membacakannya, ayat 12. Nah, di dalam firman Tuhan ini, kenapa Tuhan ingin ya supaya kita belajar kepada Tuhan tentang lemah lembut dan rendah hati? Karena ada firman Tuhan mengatakan di sini, tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi berarti kalau kita tidak rendah hati saudara, hidupnya hancur. Lalu dikatakan, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kan terbalik, kalau dunia tadi mengajarkan kalau kita rendah hati nanti diinjak-injak. Kalau kita sombong, tunjukkan kehebatan kita, maka kita akan dihormati. Enggak saudara, firman Tuhan adalah kebenaran. Ajaran dunia itu bukan kebenaran saudara.
Jadi ikutilah firman Tuhan. Katakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, catat di dalam hatimu ayat ini, saudara. Ini ajaran Tuhan, saudara. Ya, Tuhan mengatakan bahwa kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kalau kita rendah hati, saudara, tidak perlu cari-cari hormat. Pasti orang akan menghormati, karena firman Tuhan harus digenapi. Karena Tuhan katakan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan harus terjadi dan digenapi. Ya, digenapi. Jangan, masa iya sih? Aku kan orang miskin, aku ndak punya harta, rumahku buruk. Kalau kita udah usah rendah hati, karena banyak saudara, maaf ya, orang miskin malah sombong, saudara. Ya, nanti berfoto di mana? Wah, selfie di mobil yang mahal itu, saudara, miliaran, tapi mobil orang. Di-upload gitu kan? Ya, karena supaya orang segan dan menghormati. Saudara, sekali ketahuan hancur, saudara. Ya, sekali ketahuan hancur, saudara, tidak percaya lagi, malah muak orang, jijik orang melihatnya. Tetapi dikatakan kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, mungkin dianggap dunia kita miskin, tapi kalau kita rendah hati seperti Kristus, saudara, percayalah penghormatan itu pasti datang. Amin. Pasti datang. Jadi tidak tergantung saudara berapa banyak harta. Untuk apa harta banyak, semua kita punya, tapi sombong, tidak ada guna. Itu mendahului kehancuran dikatakan. Tapi kalau kita rendah hati, saudara, itu mendahului kehormatan. Kehormatan itu akan datang sendiri. Kenapa? Kita praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kerendahan hati Kristus ada di dalam kita. Karakter Kristus ada di dalam kita. Penghormatan itu akan datang sendiri, saudara. Terus saudara, kita lihat di sini, apa itu rendah hati? Rendah hati itu, saudara, kita sudah tahu tadi, tidak sombong, ya kan? Tidak tinggi hati, ya rendah. Lawannya tinggi gitu ya. Nah, saudara, rendah hati itu juga tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, ini simak baik-baik. Saudara lihat kepada dirinya. Apakah kita masih mementingkan diri? Dikatakan tidak mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan orang lain. Itu sebabnya Tuhan katakan ketika kau punya kasih, di dalamnya ada kelembutan, ada kerendahan. Waktu kau bertemu dengan orang-orang yang keras, suku-suku apapun itu, siapapun orang yang kau sedang injili, lalu mereka melawan, mereka keras, ya. Tapi kita ngerti, kalau kita ada, kita tidak mementingkan diri sendiri lalu kita kabur, biarin aja lah, biar dia binasa, aku selamat yang penting. Tapi dikatakan rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau saudara sampai hari ini masih mementingkan diri sendiri, berarti saudara belum rendah hati. Recheck, ya, cek dan recheck dirinya. Lebih mementingkan orang lain, saudara. Kalau kita rendah hati, pasti kita akan lebih mementingkan, lebih, saudara, ya. Bukan hanya mementingkan, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi banyak orang dunia mengatakan kita harus pentingin diri kita dulu. Maka dikatakan di dalam Timotius itu pasal 3, keadaan dunia manusia di akhir zaman mementingkan diri sendiri. Tidak ada kasih, dikatakan. Itu yang terjadi di masa kita sekarang. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita, nak, mari belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jangan sampai engkau tidak dibekali dengan ini. Karena engkau akan hanyut oleh dunia. Karena engkau akan ikut selera dunia. Maka Tuhan sampaikan ini kepada kita. Kita harus ingat baik-baik. Tuhan katakan sekali lagi, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Lalu rendah hati itu tidak mencari pujian. Jadi kalau kita masih ingin pujian, saudara, kadang-kadang terselubung ya luarnya, aku tidak mau dipuji, aku tidak mau dipuji, tapi di hatinya, pujilah aku, pujilah aku. Pengen cari ya, gimana ya cara supaya aku disenengin, gimana ya cara supaya aku dipuji, itu sudah mencari pujian.
tidak mempertahankan haknya. Nah, ini sulit saudara ya. Orang yang rendah hati itu tidak mempertahankan haknya saudara. Harus ingat baik-baik, apa hak saudara? Banyak sekali. Banyak sekali hak kita. Di pemerintahan kita punya hak. Di lingkungan kita punya hak. Dalam keluarga kita punya hak, ya kan. Sebagai suami kita punya hak, ya kan. Sebagai istri kita punya hak. Sebagai anak, sebagai orang tua, ya sebagai apapun. Semua orang masing-masing punya hak. Bahkan hak azazi dikatakan. Jadi tidak mempertahankan haknya saudara. Jadi kalau saudara masih mempertahankan hak, harga diri, artinya kita belum rendah hati. Sekali lagi saya katakan, cek dan recheck pribadinya. Jangan hanya dengar tok saudara ya. Lalu rela berkorban apa saja. Rela berkorban ya. Rela berkorban apapun. Kadang karena kita mempertahankan hak, kita tidak mau berkorban saudara. Hakku ya hakku, aku harus tuntut, aku harus pertahankan, harga diriku harus pertahankan. Seperti saya katakan tadi, rendah hati mendahului kehormatan. Berarti di situ ada pasti ya. Apa yang menjadi bagian kita itu pasti untuk kita saudara. Usah dipertahankan ya. Jadi rela berkorban ya. Saya tidak uraikan tentang rela berkorban itu banyak sekali saudara. Saudara renungkan dan cari sendiri rela berkorban untuk apa. Semua tenaga, waktu, semua dan semua. Rela berkorban. Seperti Tuhan katakan, Tuhan rela berkorban saudara. Orang yang rendah hati itu juga taat. Saudara masih belum bisa taat, tandanya saudara belum rendah hati. Taat dalam apa? Banyak hal saudara. Harus taat. Lalu setia. Orang yang rendah hati itu setia. Kalau saudara tidak bisa setia, tandanya saudara belum rendah hati. Masih sombong. Mudah diatur. Orang rendah hati itu mudah diatur. Tidak bersungut-sungut ketika dia diatur ya. Tidak bersungut-sungut saudara. Kalau bersungut-sungut saudara sombong. Jadi mudah diatur, mau diapakan pun ya. Mudah diatur. Saya tidak usah panjang lebar untuk memaparkan setiap poin-poin ini saudara. Terus orang yang rendah hati ada ketundukan. Kalau saudara belum bisa tunduk dalam hal apapun, tandanya saudara masih tinggi hati. Belum ada kerendahan hati. Maka saya katakan tadi, pada dasarnya manusia itu pemberontak. Jadi itu masih ada dan masih ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, nak mari belajar. Mari belajar. Kenapa saudara? Karena Tuhan katakan manusia itu sensitif. Apa sensitif saudara? Peka. Mudah membangkitkan emosi. Makanya harus dibalik ya, harus dibalik. Jangan dibiarkan itu. Dia diajar, harus dilatih. Dilatih supaya yang sensitif tadi ya, sensitif kalau tentang kebenaran luar biasa saudara, tapi tentang hal-hal negatif baru disenggol aja sedikit langsung naik darah, kan sensitif itu, langsung marah. Ketika dia tidak dihormati di tengah-tengah kumpulan langsung marah, sensitif. Apakah masih ada di sini? Amin. Nah saudara, rendah hati itu ada ketundukan, mau dididik, panjang sabar seperti Tuhan. Bukan pemarah. Kalau saudara masih tidak sabaran, belum rendah hati. Belajar sama Tuhan. Biar hatinya yang peka tadi terhadap yang negatif itu diubah. Dilatih. Diajar itu dilatih oleh Tuhan. Supaya menjadi tegar, kuat. Tidak sensitif lagi. Tapi dia mengerti dan paham.
Jadi panjang sabar, tidak mudah marah saudara. Itu orang yang rendah hati. Orang rendah hati panjang sabar. Sifat karakter Kristus saudara, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Efesus 4, ini ada banyak ayat ya. Saya mau ajak saudara nanti pulang sampai sore, mau? Nah, amin, wah amin ya, puji Tuhan. Efesus 4, ayat yang kedua. Ya, saya bacakan. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi di sini dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Selalu saudara. Bukan sewaktu-waktu ada maunya baru kita rendah hati. Tapi kalau yang namanya karakter Kristus saudara, itu tidak pernah berkurang, tidak pernah habis. Itulah menjadi gaya hidupnya. Dan itu juga harus menjadi gaya hidup kita. Maka firman Tuhan mengatakan di sini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Jadi harus menjadi karakter. Jadi Tuhan itu mau mengajar kita sampai menjadi karakter. Bukan hanya sekedar isi otak, rendah hati seperti ini. Mementingkan orang lain atau tidak mementingkan. Cuma tahu di otak saja. Tapi Tuhan itu mau supaya kita benar-benar menjadi karakter kita yang namanya rendah hati itu. Harus menjadi karakter. Makanya dikatakan belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar kepada Tuhan Yesus sampai menjadi karakter. Supaya karakter Kristus yang rendah hati itu ada dalam hidup kita saudara. Berkuasa penuh atas kehidupan kita. Mazmur 37. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, kita simak di situ. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Jadi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, menduduki saudara. Saudara ingin menduduki setiap kabupaten yang dimana saudara adopsi harus diduduki. Kalau saudara tidak rendah hati tidak bisa menduduki saudara. Karena syaratnya dikatakan ya rendah hati akan mewarisi negeri, menduduki. Lalu dikatakan di situ dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah saudara. Dinikmati. Tidak ada yang namanya kacau atau galau ya. Karena orang yang rendah hati pasti berlimpah-limpah damai sejahtera di dalam hatinya. Kalau masih galau saudara dipertanyakan. Rendah hati enggak? Damai sejahtera tidak ada ketika kita tidak rendah hati. Ketika kita sombong, ketika kita keras saudara, damai sejahtera tidak ada. Makanya kita tidak punya ketenangan. Maka Tuhan katakan tadi, belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena ada damai sejahtera, maka kita tenang dimanapun kita berada. Kita tidak dikejar-kejar seperti orang ketakutan. Kita tenang mewarisi negeri. Karena apa? Kerendahan hati saudara. Jadi tidak perlu membela-bela diri. Pembelaan itu datang ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan. Ketika saudara memiliki karakter Kristus yang namanya rendah hati. Percayalah, mewarisi negeri saudara. Jadi dimanapun saudara ada, itu menjadi tempat saudara. Di mana kita berpijak, dikatakan Tuhan katakan itu diserahkan kepada engkau. Orang-orang pasti akan senang dengan orang rendah hati. Tapi kalau dengan orang sombong, saudara suka enggak? Suka enggak dengan orang sombong?
Tidak suka, gitu juga orang lain tidak suka kalau kita sombong. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita memiliki karakter yang rendah hati. Lalu yang kedua, lemah lembut. Matius 5, ini ayat yang tidak asing lagi. Matius 5 ayat yang kelima, saya kembali akan membacakan untuk kita. Matius 5 ayat 5 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Jadi yang kedua sama, maka saya katakan dia sepasang. Kalau tadi dikatakan rendah hati memiliki atau mewarisi negeri, di sini dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sama saudara, menduduki, mengambil alih. Jangan kita katakan mustahil, iya karena kita sombong saudara. Kalau tidak ada kerendahan hati mustahil, tetangga kita juga tidak senang sama kita. Rasanya kita ada di tengah-tengah kepanasan. Belum di neraka sudah panas karena para tetangga, orang-orang teman-teman kita resah ketika ada bersama dengan kita. Kenapa? Karena kita sombong, keras, pemarah. Tidak ada ketundukan, susah diatur. Jadi lemah lembut. Yang kedua lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut saudara? Kalau tadi saya jabarkan, itu belum semua saudara ya tentang rendah hati. Tapi setidaknya ada contoh-contoh di mana saudara boleh merenungkan dan cek dan recheck pribadinya. Sekarang lemah lembut, apa itu lemah lembut? Orang yang lemah lembut tidak gampang tersinggung. Jadi kalau kita masih tersinggung, tandanya kita masih iya sombong, keras, enggak lemah lembut, belum lemah lembut. Lawan lemah lembut apa? Keras. Jadi lemah lembut di sini bukan soal penampilan lenggak-lenggok saudara, tapi sikap hati. Nah, Pak silakan lenggok-lenggok itu. Sikap hati saudara. Jadi orang yang gampang tersinggung itu orang yang hatinya masih keras. Nanti kita mau lihat saudara ya. Saudara lihat kalau saudara masih sedikit bu, sedikit katanya. Tersinggungnya sedikit, sedikit mau banyak sama aja saudara. Tandanya saudara masih ada keras hatinya ya. Di luarnya kalem, lembut ya kan. Terus dikatakan tidak mudah sakit hati. Siapa di sini masih sakit hati? Angkat tangan. Nah, jujur bagus. Ya, berarti spontan nanti Tuhan bebaskan. Amin. Ya. Jadi itu namanya kita tidak ada lemah lembut saudara. Kenapa? Kita sakit hati ketika kita dengar kata-kata yang tidak enak. Ya, sakit. Katanya bu, sakitnya bukan di sini, tapi di sini. Sakitnya di hati. Orang tidak lihat saudara, tapi hati saudara sakit sekali. Luka batin. Di dalam batinnya terluka, di luarnya bagus sekali saudara, mulus. Ya. Tapi di dalamnya luka, luka dan luka. Kenapa? Kita keras. Itu tandanya kita keras. Cek dan recheck ya. Hatinya tidak mudah rusak kalau lemah lembut itu saudara. Kalau hatinya lembut tidak mudah rusak. Disenggol itu tidak rusak. Mau ditonjok pun tidak rusak dia. Amin. Baru dengan kata-kata aduh sakit. Itu tandanya masih keras. Pantesan Tuhan kata nak belajar. Ya, belajar kepadaku. Aku lemah lembut. Hatinya tidak mudah rusak. Terus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lemah lembut itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau saudara masih menyimpan kesalahan orang tua, anak, suami, istri atau siapa sajalah yang pernah menyakiti hati saudara, hatimu masih keras. Hatimu masih keras.
harus dirombak. Belajar dengan Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Manusia, saudara, kalau sudah dijahatin, wah dia tambah jahat. Dia berkata, kalau aku dibahain, aku lebih baik. Tapi jangan ya, kalau aku dijahatin, aku akan lebih jahat. Itu manusia, membalas jahat dengan jahat. Tapi Tuhan katakan sifat Kristus yang lemah lembut itu yang harus dimiliki oleh kita. Maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru mengucapkan kata-kata berkat kepada orang yang sudah menjahati kita. Kita akan mengucapkan kata-kata berkat, saudara. Kita akan mengucapkan kata-kata berkat terhadap siapapun. Bahkan orang yang menyakiti hati kita sekalipun. Orang yang memfitnah kita. Orang yang mencaci maki kita. Apapun diperlakukannya, mungkin saudara pernah dan sangat sering. Tapi belajar, kalau orang rendah hati, lemah lembut, dia pasti akan mengucapkan kata-kata berkat. Ya. Kadang kita aja di rumah kan, kalau sudah hatinya tersinggung langsung kan, keluar kata-kata, betul? Keluar kata-kata. Bukan kata-kata memberkati, kata-kata mencaci maki, kata-kata yang buruk, kata-kata kutuk keluar. Ketika dicaci maki, katanya orang lemah lembut tidak membalas dengan caci maki. Ketika dianiaya, dia tidak mengancam. Seperti Tuhan, ketika dia dianiaya, dia tidak mengancam, tapi dia memberkati saudara. Ketika dia dicaci maki, dia tidak balas dengan caci maki. Berapa sering kita seperti itu? Ketika kita disenggol, hati kita sakit, kita balas. Mungkin tidak bisa hari ini, besok kita simpen dendam di dalam hati kita. Itu bukan orang yang lemah lembut. Bukan orang yang lemah lembut, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan itu minta supaya kita belajar, ya? Hendaklah dikatakan, ya, kita harus belajar. Karena saudara, kalau kita tidak lemah lembut, kita mudah terluka, kita mudah sakit hati, ya, maka pasti akan muncul kepahitan. Karena orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut tidak akan menyimpan kepahitan. Karena dia tidak terluka, saudara. Dia tidak terusik sekalipun orang mengusiknya. Mungkin di sekitarnya keadaannya coba untuk mengusiknya. Tapi dia tidak sakit hati. Dia tidak luka. Maka dia tidak punya kepahitan. Kepahitan itu berbahaya, saudara. Kepahitan itu menjadi akar yang akan bertumbuh dan bertumbuh. Yang membuat kita dililit, dikuasai dan dikendalikan. Jangan kira saudara mati dalam keadaan seperti itu masuk surga, enggak. Masuk neraka. Kepahitan. Karena apa? Hatinya yang terluka. Jadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, ya, dia tidak akan menyimpan kepahitan. Dia tidak ingat-ingat kesalahan orang yang pernah melakukan kesalahan. Orang yang pernah menyakiti dia. Orang yang pernah mengecewakan dia. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah kecewa, saudara. Jadi kita cek, ya, cek hati ini. Saudara Musa itu lemah lembut. Saudara tahu bangsa yang dia pimpin itu bangsa pemberontak. Tegar tengkuk dikatakan. Tapi dia bisa bawa untuk membebaskan mereka. Kenapa? Karena hatinya lembut. Dia tidak melihat kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Kalau dia hatinya keras, saudara, udah sampai di situ aja. Terserah kamu mau cari keselamatan sendiri, cari aja. Dia kesel, jengkel, macam-macam, saudara. Tapi hatinya lembut sampai dia katakan, Tuhan, ampunilah mereka. Kalau Engkau tidak mengampuni mereka, biarlah namaku dihapus dari kitab kehidupan. Itu orang yang lemah lembut, rendah hati. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi nyata dari kehidupannya. Ya. Memang saudara, ketika kita mau dilatih oleh Tuhan,
menjadi hati menjadi lembut. Ada banyak proses Tuhan izinkan. Tapi kita mau, kita rela, kita harus menyadari. Ya, kita harus sadar, oh Tuhan sedang melatih aku. Supaya hatiku yang sensitif tadi dengan hal-hal yang negatif, ya, tapi aku boleh dilatih menjadi hati yang kuat. Hati seperti Tuhan mau. Saudara, saya mau kasih contoh supaya kita ingat. Biasanya kan seperti itu ya. Kita mau recheck hati kita, saudara. Cek dan recheck hati kita. Apakah hati kita masih banyak kasarnya, masih banyak sombongnya, masih banyak kerasnya. Saudara, saya kasih contoh di sini. Ini pernah saya sampaikan, tetapi biarlah ini kita boleh ingat, saudara ya. Saudara, saya kasih contoh perumpamaan hati yang lembut itu seperti kapas. Saudara tahu kapas? Ini lembut sekali ya, lembut sekali. Tapi hati yang keras itu saya kasih contoh ini seperti ini, keras saudara. Saudara, ketika hati kita ini keras, tiba-tiba datang orang membawa hal-hal yang tidak enak ya, berita-berita yang menyakitkan, tindakan-tindakan, wah pokoknya semua yang tidak enak ya. Terus dia bentur ya, ini saya nak mau kuat-kuat nanti pecah ini ya, nggak bisa ganti nanti saja ya. Pengennya sih dipecahin biar saudara lihat, gitu ya. Hati yang keras itu rusak saudara. Jadi dibentur ya, pasti ada gompel atau enggak pecah semua ya. Nah, berarti dia rusak. Kalau hati itu keras saudara, ketika bentur dengan yang keras ya, itu pasti dia rusak ya. Kalau kita mau cek hati kita, hatiku ini sudah lemah lembut atau belum ya. Ketika kita diizinkan orang datang untuk mengganggu kita, untuk berbuat jahat atau apalah ya, yang membuat kita tidak enak, hati kita rusak saudara. Seperti saya katakan tadi, lemah lembut artinya tidak rusak. Lemah lembut itu hatinya tidak simpan kepahitan. Lemah lembut itu dikatakan ya, dia rela saudara, rela. Jadi kalau saudara rusak, gompel itu tandanya kita masih keras hatinya. Ketika saudara dengar berita, ketika saudara dengar orang ngomongin saudara, saudara sakit, saudara masih keras. Itu tandanya kita masih keras saudara. Perlu dibereskan, perlu dibereskan. Tuhan mau sampai benar-benar lembut seperti kapas ini saudara. Ketika kita punya hati seperti kapas ini saudara, ketika datang keras apapun, benda tajam sekalipun ya, palu atau apalah ya, yang keras mau dibentur-benturkan di sini sekuat-kuatnya saudara, paling ini yang percaya ini tidak akan rusak, betul tidak? Kapas ini tidak rusak saudara, tidak rusak. Tapi kalau saya hempaskan di sini, ini rusak karena dia keras. Begitu juga sebaliknya. Ketika hati yang lembut ketemu dengan orang keras, model apapun dia, seperti tadi saya katakan, seperti Musa itu, model apapun pemberontakan bangsa Israel, model apapun suku-suku yang ada di provinsi Jambi, saudara bisa akan merangkul dia. Karena apa? Karena hatimu lembut, hatimu penuh kerendahan. Walaupun orang kini keras, saudara datang kepada dia, saudara tidak akan terluka. Hatimu tidak akan tergores, hatimu tidak akan berontak, hatimu tidak akan benci, hatimu tidak akan terluka saudara. Hati kita tetap seperti itu, lembut seperti hatinya Yesus. Kita tidak ternoda dengan semua itu saudara. Maka damai sejahtera terus melimpah-limpah dalam hidup kita. Maka Tuhan katakan jiwamu akan mendapat ketenangan ketika engkau punya hati yang rendah, hati yang lembut saudara. Dimanapun kita berada, tidak masalah saudara. Karena kita membawa dampak. Saudara, kalau keras sama keras ini saudara, sekalipun tidak bicara, sering aja ada dalam satu ruangan ini kan. Apalagi kalau ini goyang-goyang saudara, ketemu lama-lama pecah ya. Betul enggak? Lama-lama retak, lama-lama pecah. Saudara ketemu terus, saudara sama-sama keras ketemu terus. Memang enggak sengaja untuk melukai. Ketemu terus ada kejenuhan, ada kebosanan. Orang yang lemah lembut rendah hati tidak pernah ada rasa jenuh. Tidak pernah ada rasa bosan. Ya. Karena kita kan tidak ada hujan, tidak ada angin saya katakan.
Tidak ada masalah, maksud tiba-tiba merengut. Tiba-tiba kesel, jengkel, mau marah. Pernah ada seperti itu? Hatimu tidak damai saudara. Kenapa hatimu masih keras dan masih sombong. Masih tinggi hati. Mungkin kita berkata aku tidak tinggi hati. Aku lemah lembut kok. Aku ngomong tidak kasar. Tapi sekali lagi saya katakan sikap hati. Bukan soal lemah gemulai. Saudara mungkin pernah melihat sandiwara kerajaan Jawa seperti itu saudara ya. Ketika dia ngomong lembut sekali. Ya. Sekali masuk, ya Tuanku Raja. Tek 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 tek. Bolehkah hamba masuk? Tek 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 tek. Hamba mau sujud. Tek 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 tek. Tapi hatinya kesel minta ampun. Hatinya bukan itu saudara, sikap hati. Kalau sudah sikap hatinya lembut dan rendah akan keluar nampak, amin. Akan nampak di permukaan saudara. Tidak bisa dia disembunyikan. Maka Tuhan katakan dia akan mewarisi negeri, dia akan dihormati. Karena nampak auranya itu, aura lemah lembut dan rendah hati itu saudara. Cek dan dicek ketika kita dinasehati. Hati kita tidak lembut, sakit hati kita. Cuman aku tidak berani aja tadi ya. Karena itu pemimpin aku, diam baiklah. Ya. Sering kita seperti itu. Tapi saudara ini jangan saudara hanya menjadi satu pengetahuan. Tapi yang Tuhan mau belajar nak. Belajar aku rendah hati dan lemah lembut. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ingat baik-baik. Biarlah hatimu lembut bagaikan kapas. Maksudnya tidak bisa terluka oleh situasi dan keadaan, oleh apapun bentuk orang lain. Mau melukai kita sekalipun, mau buat jahat sama kita sekalipun, ngomong kasar, caci maki dan sebagainya. Kita tidak akan terluka, hati ini tidak ternoda saudara. Maka Tuhan katakan jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan memancar kehidupan. Hati yang lemah lembut, hati yang penuh kerendahan. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah hari ini saudara yang Tuhan mau. Bukan hanya kau tahu seperti apa orang lemah lembut. Jangan hanya kau tahu seperti apa orang yang rendah hati. Tapi Tuhan katakan nak mari belajar kepadaku. Selama ini saudara, selama kita hidup. Cek hati kita saudara. Kalau hati itu masih terganggu dan terusik, itu tandanya hatimu keras. Hatimu belum lembut.